Halo teman-teman pecinta catur, selamat datang kembali di Rahek Chess Channel. Kali ini saya akan membagikan sebuah partai antara Hikaru Nakamura melawan Daniil Dubov pada Magnus Carlsen Chess Tour Final di set yang kedua, tanggal 10 Agustus 2020. Ya, di sini Nakamura memulai dengan E4, dibalas Dubov dengan C5, kuda F3, kuda C6, D4, pion kali D4, kuda makan, bentuk terbuka dari pertahanan Sisilia, kuda F6, kuda C3, E5, mengancam kuda, kuda pindah ke B5, D6, gajah G5, memimpin kuda terhadap menteri, A6, ancaman untuk kuda, kuda mundur ke A3, B5, bermaksud terus ke B4 untuk mendapatkan salah satu dari dua kuda. Jadi Nakamura menjauhkan salah satu kudanya ke D5, menekan kuda F6 yang sedang terpin. Lalu gajah E7, menambah perlindungan untuk kuda, gajah kali F6, gajah makan, C3, kontrol petak B4, benteng B8, menambah dukungan pion B5 maju ke B4, Nakamura kuda C2, kontrol penuh untuk petak B4. Gajah G5 menjauh dari ancaman kuda dan mengontrol diagonal C1. A4, menantang pion B5, pion kali A4, Nakamura tidak langsung makan pion A4, tapi kuda C ke B4, menutupi ancaman benteng ke pion B2, dan menantang kuda C6. Kuda makan kuda, putih makan kuda dengan pion, gajah D7, menjaga pion A4, putih gajah makan pion A6, rukade, B3, pion kali B3, menteri makan, raja H8, menghindari diagonal tekanan menteri, rukade, menteri E8, gajah E2, F5, pion kali F5, gajah makan, pion B5, gajah E6, memimpin kuda terhadap menteri, benteng A6, mengancam pion D6. Di sini Dubov tidak berusaha melindungi pionnya, tapi menteri F7, menambah tekanan terhadap kuda. Sebuah kesengajaan dari hitam, yang apabila benteng makan pion D6 dengan maksud menambah perlindungan untuk kuda, maka hitam gajah E7 mengancam benteng. Di sini kalau benteng menjauh, maka akan kalah satu perwira. Jadi putih harus menukar bentengnya dengan gajah untuk mempertahankan jumlah perwira. Karena itu di posisi ini putih tidak makan pion D6 dengan benteng, tapi gajah C4, menambah perlindungan kuda. Benteng F ke D8, menjaga pion, benteng D1, memperkuat penjagaan untuk kuda. Dubov E4, mengontrol petak F3. Lalu Nakamura mendorong pionnya ke B6. Sekarang putih tinggal 2 langkah menuju promosi. Benteng F8, dukungan terhadap menteri mengancam pion F2, benteng A2, menjaga pion tersebut. Gajah D8 mengancam pion B6 2 kali, benteng B2, memperkuat penjagaan untuk pion B6. Menteri H5 mengancam benteng. Ya, di sini walaupun benteng di satu ini dilindungi oleh menteri, tapi ancaman ini tidak bisa disepelekan. Karena jika misalnya putih pion H3 bermaksud membuka langkah aman untuk raja, maka hitam gajah makan pion. Di sini hitam unggul 1 pion. Dan kalau kuda makan gajah, gajah makan gajah,
ster, menteri makan, menteri hitam makan benteng D1, skak. Di sini hitam unggul 1 pion dan kualitas perwira karena punya 2 benteng. Itulah kenapa ketika Menteri H5 mengancam benteng, Nakamura Menteri C2 menghindari lajur benteng, juga untuk lebih fokus menjaga benteng D1 dan sekalian mengancam pionnya hitam. Selanjutnya Dobob gajah F5 menjaga pion dan ancaman discover attack terhadap menteri. Menteri menghindari ancaman tersebut ke D2. Lalu gajah kembali ke E6. Kuda E3 membuka tantangan pertukaran. Gajah kali C4. Kuda makan dan mengancam pion. Gajah F6 mengancam benteng. Benteng mundur ke B1. Benteng F ke D8 menjaga pion. Nakamura B7. Tinggal 1 petak menuju promosi. Selanjutnya Dobob D5 mengancam kuda. Kuda menjauh ke A5. Gajah E5 mengancam skak di H2. G3 mencegah rencana tersebut. Menteri G6, Menteri C2. Benteng D6, benteng D ke C1. Gajah F4 mengancam benteng. Pion tidak bisa makan gajah karena sedang terpin, tapi Nakamura membiarkan ancaman tersebut dan memulai aksinya dengan Menteri C8, skak. Tentu menteri tidak bisa dimakan karena akan berakibat skakmat. Benteng dan menteri di sini tidak bisa mencegahnya. Jadi di sini Dobob benteng D8. Menteri kali D8, skak. Benteng makan, benteng C8. Menteri E8 membantu benteng mengamankan pel bawah, tapi tetap saja benteng makan benteng, menteri makan, pion makan gajah. Sekarang tidak ada lagi yang mengontrol petak B8. Dan dengan ini Daniel Dobob menyerah. Dan kalaupun permainan diteruskan, meskipun hitam punya menteri, tapi putih punya promosi pion. Dan pastinya hitam tetap kalah. Ya, jadi inilah salah satu partai pada Magnus Carlsen Chester Final antara Hikaru Nakamura melawan Daniel Dobob. Dan di set kedua ini, Nakamura berhasil meraih skor 3 poin, sedangkan Dobob hanya 1 poin. Ya, sekian video dari saya. Kalau teman-teman menyukai video ini, silahkan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas like dan komentarnya. Salam pecinta catur.